Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Malayana dari program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 21310061. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan sebuah materi yang diamanahkan oleh Guru Ta Ibu Bese Mutmainnah SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Adapun 3 pokok pembahasan pada kali ini yaitu mengenai pengertian globalisasi, sektor-sektor globalisasi dalam pendidikan, dan dampak-dampak globalisasi dalam pendidikan. Baik, langsung saja ke pokok pembahasannya. Yang pertama, pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang berarti dunia. Sedangkan secara harfiah, globalisasi dapat diartikan sebagai proses yang mendunia. Globalisasi juga bisa diartikan sebagai proses penyebaran unsur-unsur baru pada seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aspek informasi, teknologi, kesehatan, perdagangan, pendidikan, dan lain-lain secara mendunia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi berarti proses masuknya informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi ke ruang lingkup dunia. Selanjutnya yaitu sektor-sektor globalisasi dalam pendidikan. Globalisasi pendidikan adalah fenomena di mana pendidikan tidak terbatas pada batas-batas geografis tertentu, tetapi melintasi negara dan budaya. Beberapa sektor penting dalam globalisasi pendidikan meliputi: yang pertama, pendidikan online. Munculnya platform pembelajaran daring telah memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan fleksibel bagi siswa di seluruh dunia. Yang kedua yaitu mobilitas mahasiswa. Lebih banyak siswa memilih untuk belajar di luar negeri, menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih multikultural dan memperluas perspektif global. Yang ketiga, kerjasama akademik internasional. Lebih banyak pendidikan bekerja sama dalam penelitian, pertukaran mahasiswa, dan pengembangan kurikulum untuk menghadapi tantangan global. Yang keempat yaitu standar pendidikan global. Munculnya standar pendidikan global mempengaruhi kurikulum di berbagai negara, mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan di seluruh dunia. Yang kelima yaitu teknologi pendidikan. Perkembangan teknologi telah mengubah cara pengajaran dan pembelajaran dilakukan, memungkinkan inovasi yang lebih cepat dan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Selanjutnya yaitu dampak globalisasi dalam pendidikan. Ada 2 dampak yang dihasilkan dalam globalisasi dalam pendidikan, yaitu ada dampak positif dan ada pula dampak negatifnya. Nah, adapun dampak positif dari globalisasi dalam pendidikan yaitu yang pertama, akses informasi lebih mudah. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi telah memudahkan manusia dalam bekerja, terutama dalam hal akses informasi. Internet sendiri saat ini sudah menjadi kebutuhan. Dengan adanya internet, orang dapat mengakses informasi dalam waktu yang sangat singkat. Tentunya, peserta didik dapat dengan mudah mendapatkan sumber belajar lain selain dari buku dan penjelasan dari guru. Yang kedua yaitu menciptakan standar profesional dan internasional dalam pendidikan. Jika pendidikan berkualitas tinggi dan mengikuti perkembangan globalisasi, maka akan menghasilkan lulusan yang siap kerja sesuai dengan ilmunya, termasuk penyiapan guru profesional dan guru bertaraf internasional. Hal tersebut tentunya akan membawa perubahan positif bagi peserta didik yang diajarnya di kemudian hari, yaitu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Yang ketiga yaitu globalisasi akan membuat sektor pendidikan Indonesia bersaing dengan negara lain.
Globalisasi pendidikan berlangsung secara global atau mendunia, dan segala perubahan dalam pendidikan telah terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jika dapat beradaptasi dengan perkembangan globalisasi dan melakukan penyesuaian tepat, kualitas pendidikan di Indonesia akan sama atau lebih baik dari negara lain. Dengan demikian, pendidikan Indonesia dapat disejajarkan atau bersaing dengan negara lain. Yang keempat yaitu globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan kompetitif. Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, pendidikan berkualitas yang mengikuti kebutuhan dan perkembangan globalisasi menciptakan tenaga kerja yang terampil dan siap bertahan di dunia internasional. Selain dampak positif, ada pula dampak negatif yang dihasilkan dari globalisasi dalam pendidikan, yaitu yang pertama, dunia pendidikan sangat bergantung pada teknologi yang mempengaruhi munculnya tradisi langkah instan. Yang kedua, budaya bangsa semakin tergerus oleh masuknya budaya dari luar. Globalisasi dapat menyebabkan masuknya budaya atau bercampurnya budaya asing dengan budaya asli Indonesia. Jika masyarakat Indonesia tidak siap menerima perubahan yang dibawa oleh globalisasi, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan membuat nilai-nilai pelestarian budaya semakin berkurang. Yang ketiga yaitu globalisasi menciptakan kelompok dalam dunia pendidikan. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan mengenai pengertian globalisasi, sektor-sektor globalisasi dalam pendidikan, dan dampak-dampak globalisasi dalam pendidikan. Cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.